Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya Alam. bisa maklum kalau mereka tidak muncul karena Pak Yahya sendiri pemimpinnya pernah berdebat dengan anak saya, ya, Dr. Stephen, ya, Steven. di pakai gedung kita di sini yang hadir 300-an orang waktu itu. Jadi lumayan lama, kalau tidak salah dari jam 9 sampai sore jam 3. Itu berdebat gitu ya. Ya, kalau kita berkata siapa menang kalah ya susah ngaku. Tapi mereka kalau mendengar dari kami, biasanya mereka sudah mundur saja begitu. Jadi ya ketika Pak Gunadi kasih tahu saya ada yang berkata begini begitu, oh saya bilang itu preteris ya, dan kita pernah berurusan dengan mereka, pernah adakan acara debat gitu ya, yang debat yang seperti debat presiden gitu, yang pakai moderator segala macam gitu. Saya pikir masih ada rekamannya. Nah jadi gini, preteris ini sebenarnya ini dari bahasa Latin yang preeter gitu ya. Preeter ini artinya sebenarnya ini dimulai oleh seorang imam Jesuit, ya, seorang imam Jesuit yang bernama Luis de Alcázar. Ya. Ini seorang imam Jesuit yang sebenarnya dia hidup pada tahun 1554 sampai 1613. Sebenarnya pandangan teologi ini muncul dari Imam Jesuit ini justru mau berhadapan atau mau menjegal Protestan, sebenarnya ini munculnya. Jadi inti dari pengajaran preteris ini adalah bahwa nubuatan-nubuatan sudah dipenuhi, Ya. Jadi nubuatan-nubuatan sudah dipenuhi dan janji Tuhan Yesus yang katanya mau datang lagi itu sudah datang katanya. Jadi sudah datang. Nah, tahun 70 katanya datang pada waktu Bait Allah dihancurkan, kota Yerusalem dihancurkan, itu sudah datang gitu. Nah, akhirnya efek sampingnya, akhirnya mereka melarang-larang orang untuk ya, berharap kedatangan Tuhan. Ya, jadi tidak percaya tentang rapture tentu, ya doh. Nah, bahkan yang tadi Pak Guna disebut itu mereka ini tidak mau perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ya. Mereka tidak mau, kenapa? Karena di dalam perjamuan Tuhan itu Tuhan bilang perbuatlah ini ya yang untuk mengingat ya sampai dia datang lagi gitu. Nah, kalau mereka bilang dia sudah datang, jadi bikin perjamuan ini akan jadi lucu gitu. Nah, oleh sebab itu ya tidak akan mereka lakukan itu gitu. Nah, jadi mereka mengklaim Tuhan Yesus itu sudah datang. Jadi untuk apa lagi diharap-harapkan dia datang? Dia sudah datang begitu, ya. Nah, kalau saya lihat, kami melihat bahwa preteris ini sebenarnya ini dibangun oleh seorang imam Jesuit, sekali lagi. Ini imam Jesuit Katolik ini ya. Nah, kita lihat ada beberapa kesalahan yang sangat-sangat fatal sebenarnya. Yang pertama itu adalah sistem teologi yang mereka bangun gitu, sistem teologi. Sebenarnya kalau di dalam kekristenan artinya bukan Katolik dan Ortodoks segala, maksudnya di dalam dunia kekristenan yang Protestan itu dikenal dua sistem teologi besar itu, yaitu Covenant Theology dan Dispensationalism. Nah, dua ini sistem teologi ini biasanya Covenant Theology itu adalah dipegang oleh kelompok-kelompok mereka gereja-gereja yang baptis bayi begitu, karena ini didirikan oleh teolog di Princeton Theological Seminary gitu, di Princeton. Nah, sedangkan
dispensationalism itu dipihaki, artinya dipegang oleh kelompok-kelompok Injili fundamentalis gitu ya. Nah, ini yang championnya itu ada beberapa seperti Bob Jones University, Dallas Theological Seminary yang Pak Chris Marantika tamat dari situ ya, termasuk di kelompok kami ini adalah kelompok yang percaya dispensationalism gitu. Nah, preteris ini kelihatannya ada kekacauan gitu. Jadi dia tidak di covenant maupun di dispensationalism. Jadi tidak ada di salah satu posisi gitu ya. Sehingga kalau kita yang lebih paham akan hal ini berhadapan dengan mereka dan bertanya sistem mereka itu sistem yang bagaimana, mereka sendiri akan kebingungan sebenarnya. Karena ini dibangun oleh seorang Jesuit Katolik ya untuk ini menghadang Protestan sebenarnya waktu itu. Jadi preteris ini, dan dia berkata bahwa Tuhan Yesus sudah datang gitu, dan tidak perlu berharap-harap dia datang dan lain sebagainya. Nah, ini sistem teologi nomor 1 ya. Nomor 2 dari kesalahan preteris ini adalah dia kacau dalam pemahaman Tritunggal. Kacau. Ya, Tuhan Yesus bilang dia akan pergi ke sorga, jadi dia akan kirim Roh Kudus datang. Nah, kedatangan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya, ini mereka sikapi Tuhan Yesus sudah di dalam kamu katanya. Lah, jadi kacau balau gitu dong. Nah, sebenarnya kan Tuhan kan bilang dia mau datang gitu ya. Nah, sekarang dia bilang Tuhan Yesus sudah datang, sudah di dalam kamu. Sebenarnya itu Roh Kudus gitu. Nah, jadi mereka ada kekacauan di konsep Tritunggal ini, sudah kacau duluan begitu. Nah, ini menyebabkan banyak aspek-aspek yang lain akan ikut terkacaukan gitu ya. Ya, karena kalau ini Tritunggal ini kan adalah poin yang sangat utama di dalam kekristenan gitu. Ya. Nah, sekali kamu kacau di dalam memahami Tritunggal, dia akan menyebabkan banyak kekacauan di aspek-aspek yang lain. Salah satunya yang mirip dengan saksi Jehovah begitu kan. Nah, saksi Jehovah kan kacau dalam hal Tritunggal gitu. Nah, ketika kacau di dalam hal Tritunggal, maka dia akan jadi waduh ya, Roh Kudus bilang artinya begini. Yang di dalam kita itu Roh Kudus, ya memang Roh Kudus juga Roh Yesus, kita tahu itu. Nah, tetapi janji Tuhan mau datang yang fisik, artinya fisik ini bukan fisik daging, tapi tubuh kebangkitan, itu beda lagi gitu dengan kedatangan Roh Kudus yang bersifat roh gitu. Nah, ini harus dipahami secara berbeda ya. Jadi kita bilang nih preteris ini agak kekacauan di dalam hal memahami Tritunggal ya. Menyebabkan mereka tidak sanggup membedakan antara Tuhan Yesus sebagai pribadi kedua dengan Roh Kudus ya. Ini pribadi ketiga. Jadi mereka kacau-kacaukan di situ. Nah, itulah yang kedua ya. Yang ketiga sebenarnya itu adalah nubuatan-nubuatannya. Nubuatan-nubuatan tentang ada banyak hal yang sebenarnya mereka kacau ya toh. Seperti Tuhan Yesus janji akan datang kembali. Sebenarnya akan datang kembali kalau kita lihat jelas sekali Tuhan akan datang kembali untuk memerintah. Jadi begini, janji tentang kerajaan Daud, pemulihan kerajaan Daud ya, itu tidak pernah dibatalkan, hanya ditunda masanya ditunda. Jadi ini jadi kacau. Jadi kalau mereka berkata Tuhan Yesus sudah datang tahun 70, lah kenapa tidak ada kerajaan Daud begitu yang berdiri, yang dipulihkan? Kenapa bisa tidak ada gitu? Nah, ini jadi pusing gitu ya. Mereka jadi pusing. Nah, coba kita lihat ayat ya, misalnya di Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal 1 ya. Di Kisah Rasul pasal 1 ya. Di ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 berbunyi demikian.
Maka bertanyalah mereka, ini murid-murid ya, yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pemulihan kerajaan Daud. Ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti ya tidak dikatakan tidak jadi. Cuman kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Ya, bahkan di sini sebenarnya ada penegasan ditetapkan oleh Bapa. Ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini pasti jadi. Jadi kerajaan Daud yang dipulihkan, yang sebenarnya kemudian di dalam kitab Wahyu disebut dengan kerajaan 1000 tahun, itu adalah kerajaan Daud yang dipulihkan. Nah itu tidak pernah Tuhan katakan di batang lu udah nggak jadi gitu. Nah, itu dikatakan bahwa kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa. Nah, jadi itu pasti jadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, jadi kita lihat di sini tidak mungkin bisa benar itu preteris bahwa Tuhan Yesus sudah datang pada tahun 70. Sebab kalau Tuhan Yesus datang pada tahun 70, seharusnya ya, itu akan berdiri kerajaan Daud atau kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan itu betul-betul ada dan dijanjikan. Nah, kenapa tidak ada? Akhirnya mereka sebenarnya ini kan tambal sulam ya, penafsiran yang bersifat tambal sulam. Akhirnya mereka terpaksa harus lari untuk mengalegorikan. Mereka berkata bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan benar, artinya benar-benar kerajaan. Itu hanyalah sebuah kiasan saja, alegorikal saja katanya. Nah, jadi ini terpaksa dia harus begitu. Mengapa? Ya karena kalau kamu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah datang tahun 70, begitu, lah kenapa pula tidak ada kerajaan 1000 tahun yang berdiri? Ya loh. Nah, sekarang saja sudah, kalau dari tahun 70 sampai sekarang sudah berapa? Ya, sudah hampir 2000 tahun, ya loh. Nah, kalau seharusnya kalau Tuhan Yesus datang dan kerajaan 1000 tahun berdiri, itu kerajaan 1000 tahun sudah selesai, sekarang sudah mau 2000-an tahun gitu. Ya, sudah 2000 tahun gitu. Jadi preteris ini sangat salah. Saya katakan sangat salah, ya. Dan kelihatannya ya, ini mereka cara mencari jiwanya itu mirip-mirip seperti saksi Yehova. Mereka menjaring orang-orang yang tidak begitu paham akan kebenaran. Dan ini sebenarnya sudah menjadi salah satu bidat sebenarnya. Salah satu bidat. Bidat yang berbicara tentang Yesus sudah datang gitu. Nah padahal sekarang kalau Yesus sudah datang tahun 70 sampai sekarang 2020 ya. Sudah hampir 2000 tahun. Jadi bagaimana ini ya, mereka mau menyelesaikan masalah itu. Gitu, ya, nah kelihatannya itu tidak bisa ya. Mereka tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya ketika mereka tidak bisa menyelesaikan nubuatan-nubuatan yang telak, yang Alkitab sudah catat, akhirnya mereka harus menggesernya, men-switch ke alegorikal. Bahwa ini hanya kiasan saja. Tidak benar kerajaan yang dijanjikan itu. Tapi hanya kiasan saja. Nah ini hal-hal yang demikian ini ya. Kemudian ada masih banyak hal lagi gitu. Nah, tentang rapture gitu, yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ya, tentang rapture. Nah, kalau dia bilang kedatangan Tuhan Yesus sudah datang. Nah, tidak ada tercatat ya bahwa pernah terjadi rapture gitu. Tidak ada tercatat. Seperti yang dijanjikan di dalam 1 Tesalonika gitu. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya ya dari kelompok preteris ini adalah sebenarnya gini, surat 1, 2, 3 Yohanes plus kitab Wahyu itu ditulis sesudah tahun 70. Nah tetapi karena ini, kalau mereka mengakui ini ditulis sesudah tahun 70, ini akan mengganjal sistem penafsiran mereka. Nah, kalau sesudah tahun 70 berarti ini 1, 2, 3 Yohanes plus kitab Wahyu ditulis sesudah Yesus datang. Ya, karena Yesus datang tahun 70.
Sedangkan itu ditulis sesudah 7. Akhirnya kelompok preteris ini akhirnya mereka dengan sangat memaksakan gitu bahwa kitab Wahyu itu ditulis sebelum tahun 70. Mereka harus lari ke situ. Jadi surat 1, 2, 3 Yohanes ditulis sebelum tahun 70. Padahal sejarah membuktikan bahwa tahun 90-an itu Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos gitu. Disitulah ditulis. Jadi akhirnya mereka demi untuk menyusun, ya kalau saya bilang begini, ini kalau kita belikan anak-anak kita puzzle itu untuk susun puzzle itu, ya, ini udah nggak bisa masuk, terpaksa digunting gitu. Mereka bukan susunnya dengan benar gitu, tepat, tidak ya. Akhirnya mereka harus menggunting-gunting gitu. Kalau digunting-gunting kan jadi kacau dong. Nanti gambarnya jadi kacau gitu kan. Nah, ini mereka menyusun puzzle dengan cara macam begitu gitu. Terpaksa mereka harus berkata bahwa surat 1, 2, 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu itu ditulis sebelum tahun 70 katanya. Jadi sebelum kehancuran Yerusalem gitu. Padahal sejarah mencatat tidak demikian. Nah, ini yang kita berkata ini banyak kekacauan. Banyak kekacauan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ya. Nah, preteris ini ya, dia memaksakan segala sesuatu untuk bahwa di dalam kamu sudah ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bersama dengan kamu. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan itu, yang kita pahami kalau dari dalam Alkitab, itu Roh Kudus gitu. Nah, akhirnya mereka harus menekankan semua itu dengan amat sangat. Gitu. Nah, mungkin kita berkata bahwa sebenarnya beberapa poin yang utama-utama ini sudah cukup untuk mengganjal bahwa preteris itu salah total. Nah, biasanya mereka memakai ini 2 Tesalonika. Ya, coba kalau kita lihat di 2 Tesalonika, ya, 2 Tesalonika, ini 2 Tesalonika ini kan mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Tuhan. Ya. Nah, ini 2 Tesalonika pasal 2 di ayat 4. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 di ayat 4 ada berkata, yaitu lawan, ini mengenai manusia durhaka, antikristus. Nah, antikristus akan muncul katanya ya. Jadi antikristus akan muncul ya, dan yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini di sini ada dikatakan bahwa antikristus akan duduk di bait Allah. Nah, preteris itu pada waktu itu tuh mereka muncul, mereka berkata tidak ada bait Allah. Nah, bagaimana ini antikristus bisa duduk di bait Allah? Begitu. Jadi mereka memakai ini ayat untuk menyatakan bahwa ini maksud ini tulisan ini maksudnya ini sebelum bait Allah itu dihancurkan gitu. Jadi bait Allah itu dihancurkan tahun 70. Kristus datang dan duduk di bait Allah katanya. Nah, padahal kalau kita pahami sekarang ini maksudnya adalah di akhir zaman. Justru kita bilang ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita antikristus dan datang dan akan dibangun bait Allah nanti. Nah, sekarang saja ini ya orang Yahudi sangat antusias untuk membangun bait Allah yang ketiga. Nah, jadi yang pertama kan dibangun oleh Salomo, dihancurkan oleh ini Nebukadnezar, Babel, dan dibangun kembali oleh Nehemia, Esra, ya, mereka. Nah, sekarang sebenarnya akan dibangun yang ketiga ini. Dan ayat inilah sebenarnya yang memberitahukan kepada kita bahwa menjelang ya, kedatangan antikristus sebenarnya bait Allah yang ketiga akan dibangun, karena di ayat ini ada berkata bahwa si antikristus, si manusia durhaka, lawan yang meninggikan diri itu akan duduk di bait Allah, begitu. Nah, oleh preteris ya ayat ini diputarbalikkan bahwa ini ditulis sebelum bait Allah hancur katanya gitu.
Maksudnya itu adalah bait Allah itu yang sudah hancur itu, gitu. Padahal yang di 2 Tesalonika ini mengenai akhir zaman punya masalah, bukan yang tahun 70 begitu. Oke. Nah, hal lain lagi yang sangat jelas sekali adalah mengenai Matius pasal 24. Kita lihat di Matius pasal yang ke-24 ya. Matius pasal 24 ini banyak disalahpahamin demikian ya. Kalau kita lihat, kalau kita buka Matius pasal 24 ya, di ayat 1-nya berkata begini. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah dan pergi. Maka ini kan di atas itu dia bilang bait Allah sekarang mau dihancurkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi Tuhan Yesus sudah menubuatkan bait Allah akan hancur gitu. Bait Allah akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas yang lain katanya. Akan hancur. Nah, kemudian ya, ketika Yesus duduk di atas bukit di ayat 3 di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Ini sudah murid-muridnya bertanya lebih jelas sebenarnya. Mau minta detailnya mereka sebenarnya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini murid-muridnya itu tanya 3 hal. Katakanlah kepada kami, katanya, ya, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah itu akan terjadi? Itu apa? Yaitu tentang kehancuran bait Allah, kehancuran Yerusalem. Ya, kemudian sebenarnya ada yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Ini yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya, dan tanda kesudahan dunia. Nah, jadi murid-murid bertanya 3 hal. Kapan itu akan terjadi? Itu adalah apa? Maksudnya adalah kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah. Kapan itu terjadi? Terus yang pertanyaan kedua adalah apa tanda-tanda kedatanganmu? Dan sebenarnya yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Nah, oleh preteris, yang pertanyaan yang pertama dan yang kedua digabung jadi satu. Ya, mereka gabung jadi satu. Jadi tanda kehancuran Yerusalem dengan tanda kedatangan Tuhan Yesus, mereka gabung jadi satu sehingga mereka menyimpulkan Yesus sudah datang pada waktu Yerusalem dihancurkan gitu. Tahun 70 gitu. Nah, padahal ini 2 hal yang berbeda. Memang Tuhan sudah menubuatkan ya 7 bait Allah akan dihancurkan dan itu terjadi pada waktu tahun 70 gitu. Nah, dan semua gereja sesudah bait Allah hancur ya. Nah, inilah mengapa bait Allah perlu hancurkan. Mengapa Tuhan mengizinkan bait Allah hancur? Oh, saya bilang itu sangat penting gitu ya. Mengapa? Karena gini, kalau bait Allah tidak dihancurkan, kekristenan tidak bisa murni. Kekristenan akan terpengaruh oleh Yudaisme. Sangat terpengaruh oleh Yudaisme. Kita baca sampai di Kisah Rasul pasal 21, sebenarnya orang Kristen yang di Yudea, di Yahudi itu, masih tetap sunat. Gitu. Masih tetap melakukan ibadah, pentahiran, dan lain sebagainya. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 21, malah Paulus disuruh oleh Yakobus dan yang lain-lain di Yerusalem untuk melakukan pentahiran. Nah, maka itu kalau bait Allah tetap eksis gitu, kekristenan tidak mungkin bisa murni. Kekristenan akan terkacau-kacaukan oleh Yudaisme. Gitu. Nah, oleh sebab itu Tuhan ya sungguh-sungguh mau supaya bait Allah harus dihancurkan. Dan bukan cuma dihancurkan, bahkan ditaruh satu gedung yang ya sulit lagi untuk digeser gitu ya, sehingga sampai waktunya nanti Tuhan izinkan itu digeser baru bisa. Nah, jadi gini, sesudah Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, barulah kekristenan itu bisa berjalan dengan mulus, berjalan dengan murni, yaitu apa?
kekristenan iman yang berbeda dengan Yudaisme gitu. Nah, preteri salah, mereka malah melihat tahun 70 itu penghancuran Bait Allah sebagai kedatangan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan janji kalau dia datang, dia akan akan memulihkan kerajaan bagi Israel dan akan memerintah selama 1000 tahun. Nah, kita bisa baca lagi di 2 Timotius. 2 Timotius ya. Di 2 Timotius itu ada 2 Timotius pasal 2 ya. Ayat 11 ada berkata begini. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 ya. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun ya, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang saya ingin diperhatikan itu adalah apa? Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Memerintah dengan Tuhan di mana? Gitu. Memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan Yesus datang ya. Nah, begini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak kali terjadi kesalahan penafsiran yang fatal menyebabkan salah mengantisipasi kedatangan Tuhan. Begini, di Perjanjian Lama itu ada nubuatan tentang 2 macam nubuatan tentang Mesias. Yaitu apa? Ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang raja. Dan juga ada nubuatan-nubuatan Mesias yang hamba. Oh, ini enggak klop ini. Bagaimana hamba bisa jadi raja? Bagaimana raja bisa jadi hamba? Ya loh. Jadi di Perjanjian Lama ada nubuatan-nubuatan yang Mesias raja. Dia akan memerintah dan lain sebagainya. Juga ada nubuatan-nubuatan yang Mesias itu hamba. Nah, mereka tidak bisa paham. Orang-orang Yahudi salah paham. Mereka tidak tahu bahwa Mesias harus datang dulu sebagai hamba, kemudian mati menebus dosa, kemudian dia bangkit, dan kemudian dia akan jadi raja. Mereka tidak memahami ini. Jadi orang Yahudi menghendaki Mesias yang gimana? Ya tentu Mesias yang raja daripada Mesias yang hamba gitu. Nah, mereka salah mengantisipasi Mesias gitu. Nah, sehingga menyebabkan mereka menolak Mesias mereka yang seharusnya disambut dulu dia sebagai hamba, kemudian dia disalibkan oleh bangsa Romawi dan dia mati dan dia bangkit. Nah, dia akan jadi raja begitu. Jadi Mesias yang hamba dan Mesias yang raja. Nah, sekarang mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ada dua jenis nubuatan juga sekarang. Yaitu apa? Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang semua mata akan memandang kepadanya. Ya, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dia Tuhan. Nah, ini kemudian tapi ada nubuatan yang bahwa dia akan datang sebagai pencuri gitu. Jadi Tuhan Yesus akan datang sebagai pencuri. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mana ada pencuri yang semua mata memandangnya? Ya enggak? Itu perampok namanya. Bukan pencuri gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, orang Kristen zaman sekarang juga harus dapat memahami ini dengan benar, barulah bisa mengantisipasi akan kedatangan Tuhan secara tepat gitu. Secara tepat. Yaitu apa? Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang sebagai pencuri. Ini tidak diketahui gitu oleh semua orang karena datang sebagai pencuri gitu. Ya, pencuri kan datangnya diam-diam. Nah, apa yang dia curi gitu. Nah, sebenarnya itu rapture. Rapture itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang seperti pencuri. Siapa yang dicuri? Ya orang-orang yang milik kepunyaannya, orang-orang lahir baru diangkat gitu, hilang, jadi dicuri gitu. Nah, lalu kedatangannya yang semua mata akan memandang kepadanya katanya. Semua mata akan datang memandang kepadanya. Nah, itu kedatangan apa? Itu kedatangan yang sesudah rapture, yang itu pada waktu rapture di bumi ini akan terjadi kekacauan tribulation 7 tahun. Yaitu masa kesusahan Yakub ya. Nah, sesudah bangsa Yahudi secara kebangsaan bertobat ya, secara kebangsaan bertobat dan berseru
Ya, mereka minta ampun karena dulu nenek moyang mereka sudah menyalibkan Sang Mesias. Mereka bertobat dan mereka menyesal dan minta ampun dan sekarang mereka mau menyambutnya. Barulah Tuhan pada waktu akan turun yang sebagai raja. Dan saya ikut di situ karena 7 tahun sebelumnya sudah rapture gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau salah mengantisipasi kedatangan Tuhan karena kurang memahami Alkitab, itu bisa salah bersikap gitu. Jadi gini, pada waktu di Perjanjian Lama ada nubuatan tentang kedatangan Mesias, itu sebenarnya 2 macam, Mesias yang hamba dan Mesias yang raja. Nah, orang Yahudi tidak mau ngerti yang dia sebagai hamba. Mereka lebih memilih dia yang jadi raja. Akhirnya mereka pikir, loh, kenapa bukan di istana? Kenapa tidak dalam kemuliaan segala macam? Akhirnya mereka menolak dia, gitu. Padahal dia datang sebagai hamba, nanti dia akan datang sebagai raja setelah dia menyelesaikan dosa, gitu. Nah, sekarang nubuatan tentang kedatangan yang kedua. Itu adalah apa? Dia datang seperti pencuri dan dia datang semua mata memandang kepadanya. Lah, kenapa bisa begitu? Karena 2 tahap juga. Yaitu yang pertama yang datang sebagai pencuri itu adalah mengambil orang-orang kepunyaannya, gitu. Yang diambil gitu. Nah, di dunia ini akan terjadi ya pergolakan. Kenapa? Karena bangsa Yahudi sampai saat ini nggak mau terima dia gitu. Dan sampai mereka dihimpit oleh semua bangsa di muka bumi ini dan mereka tidak bisa berkutik lagi gitu. Akhirnya mereka baru berseru bahwa betul ya, nenek moyang kami sudah buat kesalahan. Dan mereka bertobat secara massal. Nah, barulah Tuhan datang dan memulihkan kerajaan Daud. Gitu. Ya, memulihkan kerajaan Israel sebenarnya. Nah, itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah ayat ini yang berkata, jika kita bertekun, maka kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Gitu. Jadi maka itulah kita perlu bertekun supaya kita ikut memerintah bersama Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya pikir ya kasih banyak kesempatan untuk bertanya, ya lebih baik gitu ya, karena saya setengah 9 ya saya ada urusan gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini moderatornya siapa ini, Pak? Pak Peter biasanya kan. Silakan. Pak Budiman ya? Oke. Ya, selamat malam Pak Itu. Terima kasih Pak Sentolel. Pak Herman, ya. Wah, ini rasanya nggak cukup Pak untuk 1 jam saja Pak. Harus berapa kali SKS ya? Berapa SKS nih biasanya? Ya, 2 SKS. Untuk mempercepat waktu, silakan yang mau bertanya. Ini kita ada 29 kalau tidak salah. Oh ya, 29 partisipan. Ada sebagian pakai inisial, jadi saya tidak bisa baca namanya. Nah, ini yang sudah lama yang kita rindukan nih, Pak Edwin Rondonu. Biasa paling suka bertanya. Beliau rupanya suka belajar ya. Baik, puji Tuhan. Bagaimana Pak Edwin kabarnya? Silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Edwin. Luar biasa. Ya. Pertanyaan saya singkat saja, mungkin berkaitan dengan 144.000 itu. Itu mohon penjelasan lebih lanjut. Apakah di luar itu tidak ada keselamatan, ataukah itu pandangan preteris tadi itu cuma 144.000, atau ada juga di luar 144.000 orang itu? Mohon penjelasan dari Pak. Oke. Ya. Baik, Pak Erwin ya. Begini, kita bilang kebenaran itu bersifat harmonis ya. Kitab Wahyu ini harus disikapi dengan begini, eksegesis kitab Wahyu. Pasal 1 dari kitab Wahyu itu adalah prolognya. Artinya ini pengantar ya, bahwa itu ditulis di mana, oleh siapa dan lain sebagainya. Di Pulau Patmos ya toh. Pasal 2 dan pasal 3 dari kitab Wahyu itu adalah mengenai masa gereja. Masa gereja. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa pasal 4 itu rapture. Ya, jadi kitab Wahyu pasal 4 itu sebenarnya rapture.
Oleh sebab itu di pasal 4 ayat 1 ada ya suara sorga terbuka dan suara terdengar suara dan bunyi sangkakala. Gitu, ya. Nah ini pasal 4 dari kitab Wahyu itu rapture. Jadi gini, sesudah pasal 4 dari dari kitab Wahyu ini, maka peristiwanya yang dicatat itu adalah sebagian sudah di atas sana dan sebagian di bawah. Begitu. Nah, oleh sebab itu kalau sudah terjadi rapture ya, pasal 4 sudah terjadi rapture, maka ya, sudah tidak ada lagi orang Kristen yang lahir baru. Ya. Karena sudah rapture gitu ya. Yang sudah rapture. Nah, waktu itu ya bagaimana dengan bangsa Yahudi? Mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bangsa Yahudi belum percaya Tuhan Yesus, sementara orang Kristen yang benar, yang lahir baru sudah terangkat. Ya. Sudah terangkat. Nah, oleh sebab itulah ya kelihatannya Tuhan memakai yang 144.000 ini. Nah, ini sebenarnya bukan yang masuk surga. Ini justru sebenarnya adalah pemberita kebenaran. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang Yahudi yang selama sebelum pengangkatan mereka pernah mendengar ya mendapat penginjilan dari orang Kristen, tetapi mereka belum percaya. Nah, mengapa? Karena kalau mereka juga percaya dan lahir baru, mereka sudah ikut terangkat, gitu. Tapi belum. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang sudah mendengar Injil. Mungkin mereka olok-olok dan lain sebagainya, karena mereka tidak percaya. Gitu. Karena kalau mereka percaya, mereka sudah ikut terangkat. Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka olok-olok dan lain sebagainya, dan sesudah terjadi pengangkatan, ya, akhirnya mereka menjadi percaya, gitu. Ya, mereka menjadi percaya dan mereka mungkin menyelidiki lagi firman Tuhan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias mereka. Dan 144.000 ini di sini dikatakan mereka itu sebenarnya adalah tiang kebenaran di zaman tribulation yang singkat itu. Nah, jadi begini, tiap-tiap masa Tuhan memiliki tiang kebenarannya. Dari Adam sampai Musa, ya, dari Adam sampai Musa, tiang kebenaran itu ayah. Jadi ayah adalah orang yang harus mengajar kebenaran kepada anak-anaknya. Sedangkan dari Musa sampai Yohanes Pembaptis muncul sebenarnya sampai zaman Tuhan Yesus, tiang kebenaran itu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang harus memberitakan kebenaran kepada semua bangsa di muka bumi ini. Sehingga ada banyak kayak sida-sida begitu. Sebenarnya sida-sida itu bisa datang dari Ethiopia. Ya, Cornelius itu pangdam yang tinggal di Kaisaria, ya toh, percaya begitu. Nah, dari Yohanes, dari zaman Tuhan Yesus sampai pengangkatan, itu siapa tiang kebenarannya? Adalah jemaat Tuhan, jemaat perjanjian baru tiang kebenaran. Nah, setelah pengangkatan, siapa tiang kebenarannya? Tiang kebenarannya adalah ini, 144.000 orang itu. Nah, mereka itu adalah tiang kebenaran, sehingga inilah orang yang berjuang keras untuk menginjili orang-orang Yahudi. Menginjili orang-orang Yahudi, sehingga mereka bisa nanti di ujung dari masa tribulation bertobat secara massal. Itu adalah hasil penginjilan dari 144.000 orang ini. Jadi mereka bukan orang yang masuk surga, mereka justru adalah tiang kebenaran yang Tuhan pakai untuk menginjili orang Yahudi. Oke. Gini Pak, kalau di Wahyu 14 ayat 3 itu dijelaskan bahwa mereka ditebus. Nah, kalau mereka ditebus itu kan berarti mereka diselamatkan, Pak. Ya betul. Mereka adalah orang yang diselamatkan, gitu. Karena hanya orang yang diselamatkanlah yang baru bisa memberitakan Injil, gitu. Ya. Jadi mereka diselamatkan sesudah pengangkatan, sesudah rapture. Ya toh? Kan rapture kan sudah orang Kristen yang lahir baru yang selamat kan sudah terangkat. Nah, sesudah itu mereka baru selamat, gitu. Baru memahami kebenaran, baru selamat. Nah, oleh sebab itu mereka lah orang yang sudah diselamatkan, ya. Ini mereka lah yang memberitakan kebenaran kepada
bangsa Yahudi begitu. Oke. Pertanyaannya gini, Pak. Orang-orang percaya sudah diangkat di rapture. Nah, mereka masih ada di bumi. Bagaimanakah mereka masih ada di bumi yang 144.000 orang itu, sementara mereka itu termasuk orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Sebab begini, Pak, di ayat 4 dia berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Artinya mereka diselamatkan. Kenapa orang-orang percaya sudah di rapture lebih dulu, sedangkan mereka yang Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus, mereka yang tidak mencemarkan dirinya, kenapa mereka tidak rapture? Dan mereka justru tadi menurut penjelasan Pak Suyanto tadi, bahwa mereka justru akan berjuang sampai akhir masa tribulation. Jadi berarti termasuk Bapak meyakini bahwa mereka itu ikut post tribulation, post trip gitu? No. Yang post trip, pre trip itu adalah kedatangan Tuhan, ya. Jadi kedatangan Tuhan pre tribulation, ya. Jadi Tuhan datang, rapture terjadi pre tribulation, gitu. Ya. Jadi bukan rapture. Jadi begini, pada waktu rapture itu orang yang lahir baru semua sudah terangkat, baik dia Yahudi, baik dia non Yahudi, semuanya. Jadi semua orang yang lahir baru terangkat, gitu. Ya. Yang mati saja dibangkitkan, yang hidup diubah dan terangkat. Nah, 144.000 ini adalah orang yang percaya sesudah hari pengangkatan, yang mereka ditebus tentu ya. Artinya gini, penyaliban Tuhan Yesus itu adalah penebusan, ya, penebusan untuk setiap seisi dunia gitu ya. Dia juru selamat seisi dunia. Nah, kapan pribadi-pribadi tertebus adalah pada saat mereka bertobat dan percaya. Nah, 144.000 orang ini adalah orang yang bertobat percaya sesudah pengangkatan. Gitu. Karena kalau mereka sudah percaya sebelum pengangkatan, mereka sudah pasti terangkat. Gitu. Ya, jadi mereka adalah orang yang percaya sesudah pengangkatan. Nah, maka itulah tentu ya tidak terjadi pengangkatan lagi karena sudah pengangkatan, gitu loh. Nah, oleh sebab itu mereka karena mereka juga sudah yakin Yesus itu Mesias, jadi mereka lah yang dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan yang lain, begitu, bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias. Oke. Pak Herman, boleh saya menambahkan, ini ada pertanyaan dari chatting. Mau saya bacakan? Boleh. Oke. Dari GM, pencetus doktrin rapture adalah John Nelson Derby tahun 1890. Mohon tanya pada pembicara, sebelum tahun 1890 apakah gereja penganut doktrin rapture atau yang lainnya? Tanda tanya. Oke. Begini, sebenarnya rapture itu diyakini sejak oleh jemaat di Tesalonika. Gitu. Karena apa? Rapture itu bukan sesuatu yang diciptakan baru. Itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 13 sampai 18 gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan abad 19, abad 17 begitu baru ditemukan. No. Itu sudah ditulis di situ oleh Rasul Paulus begitu. Gitu. Nah, gereja begitu lamban sebenarnya memahami akan hal ini karena gereja mengalami hal yang kacau balau ya. Katolik itu mengangkangin ini kekristenan lebih dari 1000 tahun ya. Dengan kacau balau. Ya, saya berkata bahwa itu kenapa? Karena mereka mencampur adukan tradisi ya, apokripa segala macam. Ya, sehingga kekristenan jadi kacau, kekristenan jadi mengutamakan upacara ritual. Kacau balau jadi. Jadi tidak ada belajar kebenaran sama sekali gitu ya. Dan lebih kacau lagi adalah mereka bikin jabatan imam yang bukan keturunan Harun. Ngawurnya minta ampun. Coba Anda bisa bayangkan. Boleh nggak orang jadi imam gitu? Ya, boleh nggak sembarangan orang jadi imam? Itu orang harus dimatikan. Ya, harus dimatikan. Kenapa? Yang jadi imam itu di Perjanjian Lama itu harus keturunan Harun gitu.
Nggak ada orang lain boleh jadi imam. Nah, kenapa pula di gereja ada seperti di Katolik, Ortodok, Koptik dan lain sebagainya? Mereka ada imam. Imamnya datang dari mana punya? Keturunan siapa? Kan kacau balau gitu ya. Seharusnya ya kita bilang keimamatan perjanjian baru ini adalah keimamatan setiap orang percaya. Artinya setiap orang lahir baru ada Roh Kudus di dalamnya, itu tidak membutuhkan imam lagi. Ya. Karena kita sudah disebut anak Allah. Anak Allah itu sudah lebih tinggi posisinya daripada imam. Oke ya, jadi rapture itu bukan ada teolog mana-mana yang bikin gitu, yang ciptakan gitu ya. Karena itu sudah ada ditulis di 1 Tesalonika pasal 4 ya. 1 Tesalonika ya pasal 4 gitu, Nah, coba lihat 1 Tesalonika 4 ya. Dari ayat 13 sampai ayat 18 itu dibaca di situ ya. Kata rapture itu ambil dari situ gitu. Oke. Oh ya, puji Tuhan. Yang mau bertanya bisa silakan bicara, tidak perlu lagi ditulis-tulis pakai itu WA. Langsung saja Pak Gandhi, mau bertanya apa Pak Gandhi? Pak Budiman, bagaimana Pak Budiman? Saya lihat di chat itu ada banyak pertanyaan, itu ada 9 ya. Kenapa tidak langsung bertanya ya? Mungkin bingung kali Pak. Coba aku bacakan aja. Ini ada 2 nih Pak Suhento. Dari pertama dari Bapak GM inisialnya, yang kedua dari Bapak Gandhi Ginting. Yang pertama saya bacakan, tahu dari mana doktrin rapture sejak jemaat di Tesalonika? Tanda tanya. Apakah ini hanya penafsiran subjektif pembicara saja? Tanda tanya. Ini GM. Oke. Kedua, nih, kalau gitu gini, saya bacakan aja ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka ya, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Diangkat, ini kata rapture itu, diangkat gitu, di rapture gitu ya, ke angkasa menyongsong Tuhan di angkasa gitu. Jelas sekali kok. Amin. Ya. Ya, ini selanjutnya dari GM dia lanjutkan di pertanyaannya Pak Suwento. Eskatologi futurisme bukanlah doktrin para teolog barat. 1 Tesalonika 4 itu bukan frasenya sama dengan Matius 24. Itu. Siapa ini dia? Firman Tuhan. Ya. Ini kita sudah bacakan apa yang sudah tertulis gitu ya. Tertulis. Sudah tertulis begitu. Ini bahasanya sudah sangat jelas ya. Ya, sudah sangat jelas ya bahwa bunyi sangkakala ya akan yang mati akan bangkit dulu, yang masih sisa yang hidup akan diangkat gitu. Ini sudah jelas gitu ya. Ini cuman mereka yang tidak mau percaya kepada firman Tuhan yang ngaur-ngaur lagi gitu ya loh. Ini kacau sekali. Saingannya Tuhan. Mereka ini saingannya Tuhan. Iya. Oke. Pak, ada pertanyaan dari Pak Ganti Ginting, Pak Herman. Ya, bagaimana nanti caranya mekanisme semua mata akan melihat pada waktu kedatangannya? Dari Ginting, dari Medan. Oh begitu. Bagaimana mekanismenya semua mata akan melihat, ya loh? Sebenarnya itu kan
di akhir dari masa tribulation, di akhir dari masa tribulation, di mana seluruh bangsa Yahudi bertobat secara kebangsaan dan mereka menyesal, nenek moyang mereka telah berbuat salah, telah berdosa, dan mereka mohon ampun dan mereka berseru. Jadi Tuhan turun dari sorga. Kalau di dalam kitab Zakaria dikatakan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Gitu. Nah itu sudah jelas sekali. Nah ini yang preteris ngawur. Gitu. Jadi belum pernah ada kejadian. Kan di mana ada catatan bahwa Bukit Zaitun pernah terbelah dua. Gitu. Ya, nggak ada gitu kan. Nah itu ada dikatakan di situ. Jadi bagaimana mata semuanya memandang kepadanya? Lah, sekarang kan ya apakah kita mau menafsirkan bahwa semua orang di handphone siaran langsung? Kita tidak tahu nih sekarang ini ya. Sekarang ini begini ya, mungkin kakek saya akan kagetnya bukan main kalau saya bisa bicara dengan ya saya punya pak atau siapa di Cina di sana dan lihat mukanya dari sini gitu loh ya. Sekarang ini ya enggak. Itu kan yang 5-60 tahun yang lalu sesuatu yang impossible, ya. Yang tidak mungkin terjadi punya. Ya. Bagaimana bisa lihat orang di Cina real time gitu? Sekarang juga bisa ngomong lihat muka mereka gitu, ya toh? Ya sekian puluh tahun waktu zaman kakek saya, jangan kakek bapak saya saja waktu itu belum ada macam begitu bisa. Nah sekarang hal itu terjadi. Nah, sekarang begini, kalau ditanya mekanismenya bagaimana, kita hanya perlu percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya toh? Betul nggak? Amin. Nah, Amin. mau nanya saya mau tanya Tuhan, bagaimana caranya supaya semua mata bisa memandang gitu? Nah, itu firman Tuhan yang ngomong begitu, ya nggak? Saya suruh jelaskan. Amin. Mungkin teknologi kita belum sampai di situ dan lain sebagainya, ya kan? Ya, nggak tahu gitu. Oke. Kita hanya perlu mempercayai apa yang Alkitab katakan. Gitu. Itu saja. Oke, masih ada lagi? Masih ada, Pak. Pak Herman, silakan mau dibacakan. Bacakan aja, nggak apa-apa ini. GM lagi nih. GM katanya ada. Ini kelihatannya orang preteris ini GM ini ya. Ada GM dan NR, Pak. Ini orang preteris ini. Makanya nggak berani masuk dia. Dia nggak mau masuk sini dia. Dia pakai tulis-tulis saja. Pak Suento? Apakah Tuhan Yesus akan datang secara tubuh seperti tubuh jasmani yang terdiri dari darah dan daging? Sebetulnya Pak Suento tadi sudah jelaskan ya, tubuh yang sudah diubah. Tidak bersifat darah dan daging, ya. Itu tubuh kebangkitan, itu tubuh yang mulia, tubuh yang ajaib, ya. Mau makan bisa. Ternyata Tuhan minta ikan waktu di tepi Danau Galilea, ya toh? Mau tidak makan, tidak usah, tidak perlu makan. Bisa tembus dinding, bisa tembus dinding. Bisa dipegang, bisa dipegang. Nah, apalagi? Ya toh? Itulah yang Alkitab katakan, gitu. Preteris agak ngawur, ya. Lalu dia bilang, Tuhan tidak akan datang dalam darah dan daging. Ya, tidak dalam darah dan daging seperti sekarang. Ini mah nggak bisa tembus dinding gitu. Ya, kecuali itu ilusionis gitu, yang ngawur-ngawur. Ya, nggak begitu ya. Tetapi ada janji bahwa dia akan datang, ya. Dia akan datang dan ini semua mata akan memandang kepadanya punya. Ini bukan datang nyusup-nyusup, ya toh? Tetapi sebelumnya, 7 tahun sebelumnya, kita akan diangkat. Orang yang hidup, yang bertobat, yang lahir baru, diangkat dulu gitu. Nah, ini janji Tuhan. Betul. Begitu. Ya. Amin. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Kristen, sekali lagi nih, sebenarnya bukan shalom. Ya. Tapi apa tau nggak? Maranatha. Kenapa bukan shalom? Kenapa Maranatha? Ya, shalom itu orang Yahudi yang teriak-teriak punya gitu. Ya, mau damai di bumi. Tapi orang Kristen teriaknya apa? Maranatha. Artinya apa? Tuhan datanglah segera. Nah, preteris nggak bisa bilang Maranatha. Ya. Karena kita yang berharap akan kedatangan Tuhan, kita yang selalu berkata Maranatha. Ya.
Maranatha, Tuhan datanglah segera, artinya. Begitu ya. Pak Sweto, ada Pak Untung mengangkat tangan. Pak Untung, silakan langsung saja bertanya, Pak Untung. Oke, Pak Suyanto. Oh ya, Udah Pak lama Untung nggak ya. ketemu. Udah lama sekali nggak Apa ketemu. kabar, Pak Untung? Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Oh, ya, gimana Pak? Saya mau tanya ini. Itu waktu Rasul Petrus dan Paulus kalau nggak salah ya ditahan di tahanan itu, dia kok bisa seolah-olah tembus tembok, dia keluar dari tahanan itu. Gimana tuh ceritanya? Bukan, itu kan pintunya dibukain malaikat kok, Alkitab bilang. Dibukain malaikat, oke. Ada gempa. Ya. Nah, saya mau tanya ini, Ibrani 9, 26, 27, 28. Nah. Di 26 ada tulis akhir zaman. Akhir zaman akhir itu sama nggak sih? Sebenarnya ini permainan grammar bahasa ya. Kalau zaman akhir itu kan ada banyak zaman, terus zaman yang akhir. Akhir zaman itu satu zaman di akhirnya. Oke, ada masalah gitu. Dia kan di 26 bilang Tuhan Yesus apa nih? Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ini maksudnya saat Tuhan Yesus disalib ya, Mas Yanto? Oh ya. Jadi satu kali mengorbankan darahnya. Kalau darah lembu, darah domba, ulang-ulang. Dia cuma perlu satu kali katanya. Oke. Yang 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia itu setelah mati fisiknya baru dihakimi, atau saat dia terima Yesus itu sudah dihakimi. Maksudnya kan dipisahkan ya antara pengikut Yesus dan non pengikut Yesus. Begitu, bukan? Oh, bukan. Begini. Bukan. Pada waktu kita sekarang terima Tuhan Yesus, ya, pada waktu kita ini lagi hidup sekarang ini terima Tuhan Yesus, artinya kita mengakui penghukuman Yesus di atas kayu salib untuk dosa seisi dunia, itu termasuk di dalamnya dosa saya. Jadi Yesus sudah menggantikan saya dihukumkan, dan sekarang saya hidup bagi Dia. Jadi hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi kita udah dihakimi sebenarnya ya. Kalau begitu terima Yesus, kita udah bebas. Bukan dari dalam hukuman atau dari sebenarnya dosa. Gini ya, untuk begini, untuk dosa kita, untuk yang menentukan masuk surga atau tidak masuk surga punya. Tetapi di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa orang yang masuk surga itu akan diberikan kemuliaan yang berbeda. Sedangkan yang masuk ke neraka itu akan menerima penghukuman yang berbeda. Nah, penghakiman yang sesudah mati itu kita akan dihakimi itu adalah untuk kebutuhan itu. Jadi yang menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Mengimani Yesus dihukumkan. Sedangkan kemudian dikatakan akan menempati posisi apa di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, akan ikut memerintah dengan Tuhan segala macam. Nah, itu ditentukan dari hidup yang kita jalani ini. Jadi bisa paham. Yang ayat ke-28 ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Pertanyaan saya,
apakah keselamatan kita sudah terima nih bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus? Kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, keselamatan kita itu dalam pengharapan. Oh, masih dalam pengharapan? Ya, itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 6. Ya. Ya. Itu. Ya. Roma 6. Ini. Dikatakan ya. Roma pasal 8 ayat 24. Roma 8:24. Ya. Saya bacakan ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Oke. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Oke. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, jadi kita belum lihat, kita masih pengharapan. Oke. Kalau bisa juga orang berpemahaman sebenarnya sudah dilihat, gitu ya? Dilihat nggak usah harap lagi. Ya, justru belum lihat, itulah maka kita berharap. Ya dong. Oh, belum melihat. Belum lihat. Ya. Iya. Gimana Pak Untung? Sudah beres, keluar dari preteris. Kita pokoknya ikut. Masih ada kesempatan bertobat, Pak. Nggak ikut preteris, nggak ikut futuris lah. Pokoknya lihat Alkitab saja. Puji Tuhan kalau begitu. Iya. Ini ada banyak sekali pertanyaan dari RR dan GM. Ya. Oh ya, Saya terima kasih dulu. Ya, baik, Pak. Ya. Thank you, Pak. Thank you. Lama nggak ketemu. Iya, thank you. Herman. Halo. Gimana pertanyaannya apa lagi? Halo, Pak. Ada Pak Ganti Ginting, Pak. Silakan Pak Ganti Ginting. Ganti Ginting, silakan Pak. Saya ini pernah punya diskusi lah sampai berjam-jam tuh dengan ada teman dari Jakarta. Saya pikir memang dia salah satu pengikut preteris ini. Jadi itu yang saya tanyakan tadi itu sepertinya belum terjawab dengan komplit dan dipahami secara menyeluruh, Pak. Jadi itu yang dipermasalahkan itu di Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ya kan, ya mengapa kamu melihat ke langit, Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi mekanismenya gimana, Pak, ayat ini? Jadi saya pikir memang ini dasar firman Tuhan mereka untuk menyatakan bahwa kedatangan Yesus sudah terjadi gitu loh. Sudah terjadi? Iya kan, itu pemahaman mereka kan? Begini, makanya kita kan bilang, kalau Yesus datang, dia itu akan memerintah kerajaan, memulihkan kerajaan bagi Daud. Kalau tahun 70 sudah datang, kenapa tidak ada kerajaan? Malah Israelnya kocar-kacir ke seluruh Eropa dan ke seluruh dunia gitu. Ya kan? Nah, jadi gimana Pak? Itu yang ayat 11 itu, pada saat itu kan Yesus kan berkata kepada orang-orang di Galilea. Nah, apakah itu juga berlaku kepada kita yang ada di Indonesia? Ya betul. Jadi maka itu di dalam Zakaria, coba buka di Zakaria, ya dong. Itu ini ya kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4. Ya. Zakaria 14 ayat 4. Oh ada ya, Zakaria 14 ayat 4 ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Oh iya ya. Nah terus lagi, baca terus Pak. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Udah terjadi belum? Belum, ini nubuatan ya? Iya.
Ini kedatangan Tuhan yang menyelesaikan atau membantu dalam perang Harmagedon itu. Oh begitu. Iya. Oke, sudah sangat jelas toh sebenarnya. Makanya ini nubuatan itu harus menafsirkan Alkitab itu persis seperti menyusun puzzle itu. Nah, jadi Pak nanti caranya gimana Pak supaya nampak semua orang itu Pak gitu loh. Bagaimana? Mekanisme. Agak jauh mungkin dari speaker Pak, agak kecil suaranya. Itu kan bumi kan bulat. Ya kedatangan menjejak kaki itu kan orang semua akan melihat semuanya. Itu makanya saya kan bilang ya toh kita hanya perlu mempercayain ayat Alkitab. Mungkin sekarang nggak tahu setahun lagi teknologinya bagaimana, ya toh. Jadi kira-kira belum bisa lah kita jawab Pak ya caranya nanti ya. Enggak juga, itu dalam kemampuan Tuhan itu kan dalam 1 detik itu bisa keliling seluruh dunia, semua orang bisa melihat kok. Oh gitu ya, siap. Iya kan? Apa susahnya bagi Tuhan? Kita semua orang bisa melihatnya gitu. Jadi kira-kira belum ada gambaran nih Pak ya, gimana caranya Pak ya? Yang jelas Yesus yang datang itu tidak seperti yang di kalender. Namanya hati-hati. Iya, maksudnya kan wujudnya gitu loh. Raksasa sehingga semua orang terlihat gitu maksudnya. Betul. Ya makanya jadi ya siaran langsung lah mungkin maksudnya semuanya, ya kan? Ya. Mungkin saya bisa tambah. Semua orang pegang HP dan siaran langsung. Oh gitu ya. Saya bisa tambahkan. Iya. Ya kan? Oke lah. Waktu kejadian itu Amerika under attack tanggal 11 September. Itu kan semuanya tahu tuh dalam waktu yang sama. Betul. Ya. Di sini langsung. Itu belum begitu canggih tuh. Nah nanti kalau perkembangan teknologi lebih canggih lagi, kemungkinan besar itu di setiap rumah kan bisa melihat itu. Ya betul. Iya. Oh, gitu. Iya. Yang jelas yang sedang mandi nggak lihat lah Pak. Iya. Iya. Kita lihat saja nanti. Itu maksudnya itu adalah banyak orang bisa lihat, ya loh. Iya. Ya, yang sedang mandi nggak lihat pasti. Iya. Oke. Ini banyak pertanyaan dari GM, tapi terlalu banyak jadi mungkin tidak kita bacakan. Dia tidak berani bertanya langsung ini. Harusnya Pak, yang terakhir aja Pak, Bukit Zaitun terbagi 2 wilayah, itu sudah terjadi dan dipakai tentara Romawi untuk menyerang Israel di Yerusalem. Apakah pembicara sudah survei di lokasi? Ini bisa dicek di Google Maps. Saya sudah jalan-jalan di Bukit Zaitun sana Pak. Oke. Iya, dan tidak ada lembah yang macam begitu, nggak ada. Ya. Dan sejarah tidak mencatat. Ini hanya ngaurnya orang ini aja preteris saja. Iya. Betul. Sangat betul. Ya. Ya puji Tuhan saya punya kesempatan untuk pergi jalan-jalan ke sana. Sebenarnya mau tinggal satu waktu di sana gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, Pak Edwin. 15 menit. Ya, silakan Pak Edwin. Ya, Pak Suento. Tadi Pak Suento mengatakan bahwa imam-imam itu hanya di zaman perjanjian lama. Jadi sekarang tidak ada imam-imam. Nah, saya mohon penjelasan koneksi dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus. Ya. Jadi imamat. Jadi kan kita ini kepada siapa? Dia bilang, tetapi kamulah bangsa. Ya, oke. Nah, masih satu lagi Pak. Saya bacakan Wahyu 20 ayat 6. Ya, Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Nah, bagaimana tadi Bapak mengatakan tidak bisa sekarang? Oke, saya jelaskan masalah imam ini. Imam itu artinya perantara antara Allah dan manusia. Itu imam. Ya.
Nah, oleh sebab itu ya, pada zaman dari Adam sampai Musa itu semua ayah itu imam. Ya. Nah, kita bisa lihat kasus Ayub ya. Jadi bapaknya si Ayub itulah yang menjadi imam untuk anak-anaknya. Membakarkan kepada mereka untuk mereka korban. Ya. Menjadi perantara. Jadi ayah sebagai imam. Oleh sebab itulah maka Abraham sebelum mati memberkati anaknya. Ishak sebelum mati memberkati anaknya. Nuh memberkati anaknya. Ya. Yakub memberkati anak-anaknya. Itu di zaman keimamatan ayah namanya. Nah, kemudian keimamatan Harun didirikan. Nggak ada lagi ayah boleh berdoa untuk anaknya. Memberkati. Doa supaya Tuhan berkati boleh. Tapi tidak lagi menaruh tangan di atas kepalanya, berdoa laksana seorang imam. No. Ya. Karena keimamatan ayah dihapus. Didirikan keimamatan Harun. Harunlah imam dan semua keturunan Harun yang laki adalah imam. Tidak ada orang lain boleh coba-coba jadi imam. Korah pernah mau dan Tuhan marah sekali. Korah ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya. Nah, berapa lamakah sampai kapankah keimamatan Harun ini? Keimamatan Harun sampai Yohanes tampil. Hukum Taurat dan kitab para nabi ya berlaku sampai Yohanes tampil. Kenapa? Karena pada waktu Yohanes tampil, Yohanes menunjuk kepada Sang Mesias, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu artinya apa? Allah sendiri sekarang sudah datang, imam tak perlu lagi. Gitu. Sebenarnya imam-imam yang di bait Allah itu semuanya harus letak jabatan. Karena sudah tidak diperlukan imam lagi. Nah, terlebih lagi sekarang, kemudian ya semua orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus diangkat, ya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu lebih tinggi dari imam, gitu posisinya. Karena imam ini perantara. Kalau anak sama bapak perlu perantara, ya itu namanya lagi cekcok. Betul nggak? Kalau tidak cekcok, anak sama bapak itu tidak perlu perantara. Dan di dalam 1 Timotius dikatakan Tuhan Yesuslah satu-satunya perantara, ya toh? Dialah perantara antara ini, ya, antara kita dengan Allah. Jadi Tuhan Yesuslah perantara. Oleh sebab itu begini. Lalu ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan kita menjadi anak Allah dan menjadi orang kudus, maka disebut imamat yang rajani. Jadi setiap orang Kristen lahir baru adalah imam bagi dirinya sendiri. Nah, kenapa tidak imam bagi orang lain? Mau bagi siapa? Karena kalau semua orang di dalam jemaat itu adalah orang lahir baru, sama-sama imam. Gitu. Jadi imam bagi diri sendiri, gitu. Nah lalu ada yang bilang sama saya, Pak, kalau sama mereka yang luar yang tidak percaya Tuhan, jadi kita boleh jadi imam mereka. Nah perlu, karena kita jadi imam mereka itu gini loh, kita harus mewakili mereka menghadap Allah. Kamu mau nggak mewakili dia menanggung dosa? Nggak mau saya, gitu. Nah Imam Harun itu ya, dia menyucikan dosanya dengan sembelih domba dulu sebelum bertugas, lembu gitu. Untuk selesaikan dosanya. Nah, kita punya dosa sudah selesai oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang di perjanjian baru itu tidak ada lagi jabatan imam. Sudah selesai. Kenapa? Kalau di dalam jemaat semua orang Kristen lahir baru itu sama-sama sudah imam. Tidak perlu lagi orang lain mengimamin saya. Dan saya juga nggak boleh mengimamin orang lain lagi. Gitu. Nah, tidak boleh lagi ada jabatan imam. Jadi di gereja-gereja ngawur itu, ya toh, mereka bikin imam. Padahal imam dari siapa? Siapa yang ngangkat mereka dari imam? Ngawurnya minta ampun. Ya toh? Ya enggak? Imam bukan keturunan Harun, gitu. Ini siapa yang netapin siapa jadi imam gitu? Mana bisa?
Bukan begitu caranya gitu. Nah, gini, ya toh. Katolik memang sudah salah, ada imam, Koptik, Ortodoks segala macam. Nah, terus Protestan keluar dari ini ya, reformasi, keluar dari Katolik, ya toh. Tidak ada jabatan imam, tapi bawa keluar dia punya praktek. Ngerti nggak? Jadi di akhir kebaktian masih gini, terimalah berkat dari Tuhan. Ada berkatnya keluar dari sini, cum gitu. Gimana? Nah, ada yang lagi yang macam begitu, ya toh. Ya nggak? Nah, ada lagi berdoa supaya Tuhan berkatin Pak Budiman, berkati Pak Erwin, gitu, berkati Pak Agus. Nah, ada problem, gitu ya. Tapi bukan terimalah berkat dari Tuhan. Jadi berkatnya keluar dari sininya, gitu. No, itu salah total, gitu. Ya, nah, begitu. Jadi kita harus paham akan kebenaran, gitu. Jadi saya bilang tidak ada lagi imam, jabatan imam, ya, karena kita ini setiap orang Kristen lahir baru, kita adalah anak Allah, ya loh. Dan kita adalah imam juga, imamat yang rajani, yang sekaligus akan merangkap jadi raja nanti. Yaitu apa? Ikut sama-sama memerintah bersama Tuhan. Begitu. Oke. Saya setuju Pak Suyanto. Ya. Mungkin kalau begitu penerjemahan yang dari lembaga Alkitab ini mungkin yang kurang tepat, karena memang di dalam bahasa Inggrisnya kan disebutkan but they shall be priest of God and of Christ. Jadi priest bukan prophet. Nah, sedangkan diterjemahkan di Wahyu 20 itu adalah imam-imam. Begitu. Jadi mungkin penerjemahannya yang kurang pas di terjemahan baru. Kami sedang menerjemahkan Alkitab, Pak. Cuma belum terbit. Ya. Yang lebih benar nanti. Oke. Masih boleh Pak tanya lagi satu? Boleh aja. Mungkin siapa moderatornya Pak? Ya, silakan ya. Pak Herman ya. 7 menit lagi masih Pak Suyanto. Ya, oke. Boleh tanya lagi Pak ya, satu lagi. Boleh. Ya, 5 menit lagi. Ya, masih menyangkut di Wahyu 20 ayat 6 itu, di situ disebutkan bahwa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Nah, kebangkitan pertama itu yang bagaimana? Kemudian dia lanjut lagi, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka dan seterusnya. Nah, mohon penjelasan, kebangkitan pertama itu yang bagaimana? Kematian yang kedua itu yang bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Kematian yang pertama kan kematian tubuh. Ya. Makanya kematian kedua tidak berkuasa lagi. Sebenarnya itu adalah kematian yang secara rohani, gitu ya, yang kematian yang jiwa. Nah, sedangkan kebangkitan pertama itu kan ini bicara tentang orang-orang yang mati, gitu. Ya. Mati. Jadi orang-orang yang mati, ya, yang ketika bunyi sangkakala mereka akan dibangkitkan, itu kebangkitan, artinya orang-orang yang mengalami kebangkitan, gitu. Maka tidak ada lagi maut, tidak lagi berkuasa atas mereka. Kenapa? Karena sudah mengenakan tubuh kebangkitan yang mulia, gitu. Ya. Jadi maut tidak lagi berkuasa atasnya. Jadi begini, makanya ada slogan yang gini ya. Orang Kristen yang lahir baru itu kan lahir 2 kali, mati 1 kali. Nah, lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir badan dan lahir ya rohani. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Itu mati jasmani saja. Gitu. Nah, sedangkan ya mereka ya yang lahir 1 kali akan mati 2 kali. Gitu. Ya, jadi jelas sekali gitu ya, Pak ya. Oke. Kalau kebangkitan pertama berarti ada kebangkitan kedua dong, Pak? Oh enggak, ya kebangkitan. Maksudnya ini termnya gitu ya, termnya ya. Karena kebangkitan pertama itu kan yang kebangkitan yang sangkakala berbunyi. Ya. Nah kemudian nanti akan mati lagi kan. Ada nanti di tribulation aja banyak yang mati lagi. Orang Yahudi yang bertobat juga ada banyak yang mati gitu ya. Di tribulation malah lebih banyak yang mati lagi. Dan mereka akan bangkit lagi. Jadi kebangkitan. Sebenarnya kebangkitan itu ada beberapa kali ya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit itu ada sejumlah orang PL itu bangkit gitu. Ya. Jadi kan di dalam Alkitab ada dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam kota kudus gitu ya. Ya artinya
ya orang-orang percaya yang zaman PL itu, ya mereka sudah bangkit gitu. Jadi gini, ini harus dipahami dengan begini. Oke, sedikit waktu lagi. Gini, pada waktu Abraham Lazarus mati sama Abraham di satu lokasi, ya toh. Kemudian orang kaya di situ juga. Nah, orang tanya, loh kok bisa lihat gitu, ya kan? Orang kaya kok bisa lihat Abraham sama Lazarus? Saya mau minta air. Nah, sebenarnya tempat itu kalau di Perjanjian Lama disebut Sheol, ya. Tempat itu neraka, tetapi kompartemennya 2 gitu. Hanya terpisah jurang yang tidak bisa diseberangi gitu. Ya terpisah, you nggak bisa ke sini. Tempat yang susah, tempat yang senang. Nah, mengapa ada tempat yang senang yang Abraham? Apa sekarang masih begitu? Tidak, ya. Sekarang tidak begitu. Karena begini, orang-orang Perjanjian Lama yang bertobat dan percaya kepada Tuhan, karena mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan kalau mereka mati, ya toh, Isa, Yakub segala macam mati, mereka belum bisa masuk surga. Bahkan Nuh belum bisa masuk surga. Ya toh. Kenapa Nuh belum bisa masuk surga? Ishak bilang, karena Juru Selamat belum datang. Penebusan untuk mereka belum dilaksanakan. Penebusan masih dalam bentuk janji. Ya, masih dalam bentuk janji. Oleh sebab itu, tetapi mereka orang yang percaya. Abraham percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Nah, oleh sebab itu ketika mereka mati, ya, mereka pergi ke satu tempat menunggu penebusan, menunggu ini Juru Selamat datang. Nah, oleh sebab Tuhan Yesus datang, di dalam 1 Petrus dikatakan Tuhan Yesus turun ke alam maut. Nah, ini kan pengakuan iman. Jadi Tuhan turun ke alam maut bukan memberitakan Injil, tetapi mengumumkan kemenangannya. Mengumumkan kemenangannya sehingga orang-orang PL yang percaya, nah, penebusan mereka sudah dilaksanakan. Jadi mereka semuanya dibawa, ya, dibangkitkan, dibawa ke Firdaus begitu. Nah, tempat itu sudah tidak ada lagi. Yang tempat Abraham sama Lazarus itu sudah tidak ada lagi gitu. Di Perjanjian Baru, ya, orang yang mati, orang percaya yang mati itu sudah langsung pergi bersama Tuhan. Kenapa? Karena penebusan sudah di belakang kita. Kalau mereka di Perjanjian Lama, penebusan itu di depan mereka, masih belum terjadi. Sedangkan kita, penebusan sudah terjadi di belakang kita. Jadi penebusan Yesus Kristus itu penting. Ya. Maka itulah kenapa pada waktu air bah, ya, pada waktu air bah, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Karena kalau Nuh tidak diselamatkan, apakah Tuhan tidak bisa bikin manusia baru? Bisa. Tapi iman Henok tidak bisa menyelamatkan gitu. Ya. Karena Henok percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Habel bagaimana? Gitu. Nah, mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Jadi harus datang Juru Selamat gitu. Oke, kira-kira begitu ya. 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 Herman, habis waktu ya. Puji Tuhan. Kita sangat menyayangkan karena Pak Sento ada meeting. Iya. Gimana Pak? Kita tutup saja ya. Oke. Pak Gunadi. Ya Pak Herman, tutup saja. Terima kasih Pak. Ya kan pembicara tunggal, kalau Pak Swetonya meninggalkan tempat, ya kita juga harus meninggalkan. Maaf Pak Edwin, nanti kita sambung di waktu yang akan datang, Pak ya. Amin. Siap. Terima kasih Pak Swento Tiau atas penjelasan yang luar biasa. Walaupun belum puas, nanti kita ikut saja di Pak Swento. Oke, terima kasih Pak Swento Tiau. Ya, amin. Pak Herman. Ya, puji Tuhan. Pak Gunadi. Iya. Oke, Pak Gun. Iya. Gimana doa? Terima kasih Pak Gun. Pak Untung, Pak Budiman. Dalam acara kami pada malam ini, kami serahkan ke dalam pimpinanmu setiap apa yang telah kami terima. Kami percaya Roh Kudus akan terus menjelaskan kepada kami. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkannya. Terpujilah Engkau Bapa yang besar. Kami serahkan Pak Swento ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dia terus memberitakan firman Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semua yang hadir malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Ya. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Gunadi, terima kasih Pak Swento. Terima kasih. Terima kasih. Hendra Cahyadi. Ya, salam semua. Pak Girsan,
Pak Erianto Tarji, Pak Untung. Ya, Pak Agus juga.